Pagi hari tanggal 5 Oktober 1965 akhirnya tiba juga. Hari itu sebetulnya hari yang keramat bagi ABRI. Tetapi kematian 6 jenderal dan seorang perwira telah mengubahnya menjadi hari yang penuh duka. Pada tanggal itulah ketujuh korban G30 SPKI disemayamkan untuk selama-lamanya. Mereka dipandang sebagai tentara sejati, patriot yang cinta tanah air dan abdi negara yang tak kenal pamrih. Mereka semua adalah pahlawan dan karena itu jasad mereka pun dikuburkan di tempat yang setara, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada pagi itu sejak pukul 9 pagi kami semua sudah bersiap diri untuk menyaksikan dan mengikuti pemakaman ayah kami. Keluarga Ahmad Yani telah bersiap, demikian pula keluarga Suprapto, MT Haryono, Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, S. Parman. Letih lemas tubuh kami karena kurang tidur dan cekaman duka belumlah hilang. Namun kami tak peduli, bagi kami kondisi fisik ini terasa tak penting. Proses penguburanlah yang utama. Sangat kuatlah tekad kami untuk diabaikan. Sangat kuatlah tekad kami untuk menjadi bagian dari upacara ini. Tak boleh tidak. Hal-hal lain boleh diabaikan, termasuk tubuh yang ringkih dan gemetaran. Tetapi proses pemakaman benar-benar tabu dilewatkan. Ibu Yani adalah contoh terekstrim. Ia sebenarnya tak sanggup lagi bangun, tetapi semangatnya tetap berkobar untuk mengantar suaminya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Agar kuat berkali-kali tubuhnya disuntik, hasilnya lumayan. Ia dapat bangkit dan berjalan kendati secara keseluruhan fisiknya masih terlalu lemah dan tak berdaya. Masing-masing keluarga mengenakan pakaian-pakaian serba gelap. Sekitar pukul 9:30 berangkatlah kami semua dari tempat tinggal masing-masing. Secara terpisah, setiap keluarga membentuk iring-iringan ketika menyusuri jalan. Pengawalan terhadap kami berlangsung ketat. Pemandangan di jalan tampak serupa bagi kami. Tentara ada di mana-mana, mereka berseragam tempur dan bersenjata lengkap. Wajah mereka muram dan geram, sebagian mereka bahkan terlihat menitikkan air mata. Situasi seperti ini memanjang terus sampai ke titik terakhir perjalanan setiap kelompok dari kami ke markas besar Angkatan Darat. Jelas sekali di mata mereka bahwa pembunuhan atas ayah kami tak hanya menimbulkan duka dan haru pada anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, tapi juga pada tubuh Angkatan Darat, masyarakat Jakarta, dan mungkin juga sebagian besar masyarakat Indonesia. Langit saat itu bahkan terlihat mendung. Alam barangkali ikut pula berbelasungkawa. Setiba di MBAD, seluruh keluarga korban berkumpul di ruang dalam dekat aula. Tepat pukul 10 pagi upacara pemberangkatan pun dimulai. Jenderal Nasution tampil ke muka. Ia berpidato untuk melepaskan para jenazah. Amanat yang dicetuskannya sangat menyentuh hati meskipun fisik Menko Hankam tersebut sama sekali belum prima. Luka-lukanya belum sembuh. Ia harus memakai tongkat dan harus pula dipapah oleh sejumlah perwira ketika berjalan. Pidato Jenderal Nasution yang terlansir spontan benar-benar menyentuh dan mengharukan segenap hadirin. Seluruh bagian dari kami juga begitu. Ketika itu Pangkostrat Jenderal Soeharto sebetulnya ada di MBAD. Namun sebelum semuanya selesai, ia sudah bergerak ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dari sana menunggu datangnya iring-iringan pembawa jenazah. Seusai upacara pelepasan, kami lihat satu persatu peti-peti mati diusung keluar dari aula dan kemudian dinaikkan ke atas kendaraan panser yang dikawal tentara dan dijajari para perwira tinggi. Siapa yang akan dapat menyangka bahwa panser-panser yang membawa jenazah para jenderal ini adalah panser-panser yang dibeli dari pemerintah Inggris pada akhir tahun 1950-an.
Pembelian ini dilakukan oleh misi militer yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ketika itu dan asisten atase militer di KBRI London, tiada lain adalah Letkol Sutoyo Siswami Harjo. Membeli untuk membawa jenazah mereka sendiri, geram dan haru tetap terlihat dari wajah para prajurit. Kami semua mengikuti upacara ini dengan tangis yang tak kunjung berhenti. Pemberangkatan jenazah pun akhirnya tiba. Salvo penghormatan didentumkan kepada mereka-mereka yang gugur. Dari MBAD sampai Kalibata, iring-iringan jenazah bergerak sangat perlahan. Langit mendung dan hujan turun rintik-rintik. Sepanjang jalan kami menyaksikan lautan manusia. Sebagian dari mereka ikut menangis seperti kami. Prajurit-prajurit siaga di tempat-tempat penting di sepanjang rute dengan wajah muram. Suasana keseluruhan di mata kami tampak hening dan berat. 3 jam lamanya kami mengikuti iring-iringan sebelum akhirnya sampai ke tempat peristirahatan terakhir untuk ayah kami tercinta, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sesampai di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kami lihat masyarakat sudah berjejal-jejal. Pelan-pelan kami semua berjalan di belakang ke-7 peti jenazah yang bergerak lambat di bawah kawalan pasukan berkuda. Di tengah salvo kehormatan, kami semua berjalan menuju pintu gerbang. Beberapa menit berikutnya kami memecah diri sesuai identitas keluarga kami masing-masing. Setiap keluarga berjalan mendekati liang lahat yang telah disediakan untuk para korban G30 SPKI. 1 liang untuk 1 korban. Di sekitar lubang inilah kami semua mengumpul. Beberapa di antara ibu kami dan saudara kami jatuh tak sadarkan diri. Ibu Ahmad Yani tak sadarkan diri di bawah pohon Kamboja. Demikian pula Untung, adik kami. Pada saat-saat selanjutnya, ke-7 peti jenazah diturunkan secara serentak. Riwayat hidup Jenderal Ahmad Yani dan ke-6 korban lainnya kemudian dibacakan. Doa-doa terlantun, tangisan pun muncul di mana-mana. Kebanyakan dari kami justru terdiam, keluh dan beku. Pada detik-detik itu kami semua hanya menurut ketika disuruh menaburkan tanah dan bunga-bunga ke pusara ayah kami. Di dalam hati kami permohonan kepada Yang Maha Kuasa mengalir tak putus-putus. Di akhir pemakaman pada saat gundukan tanah di atas liang ayah kami terbentuk secara sempurna, kami pun mengucapkan, "Selamat beristirahat Bapak, sampai bertemu lagi di surga." Boleh jadi dalam kenyataan tidak persis seperti itulah setiap kalimat penghabisan yang tercetus dari bibir setiap orang dari kami. Namun esensi dari kata-kata kami benar-benar seperti itu. Sehabis mengikuti seluruh upacara, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Hampa, sepi, kosong itulah suasana terkuat yang menyentuh hati kami semua. Begitu posisi kami mulai bergerak menjauhi tempat peristirahatan terakhir ayah kami. Batin kami sama-sama terguncang oleh rasa kehilangan yang luar biasa. Kami benar-benar terhantam oleh kematian ayah kami. Mereka adalah permata paling berharga dalam hidup kami. Mereka telah hilang dan tak mungkin lagi kami jangkau. Kami pun terkapar, lalu hampa, sepi, sunyi, kosong, menyayat-nyayat jiwa kami.